Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua sahabat petani Mas Manunggaling Alam Agroscience di seluruh Indonesia. Sekarang saya lagi berada di Desa Cendana Kidul Kali atau Desa Purwasari, Dusun Purwasari, Desa Cendana Kidul Kali atau Selatan Kali, Desa Cendana, jalur 14 Kecamatan Merasugian. Di sini siang hari ini saya ditemani oleh Bapak Suwarno, ya ini beliau Bapak Suwarno, beliau yang memiliki jagung di belakang kami ini ya, beliau yang menanam jagung, apa Pak? Jagung RK 7, RK 457 RK 45 ya, pakai bibit jagung RK ya. Iya, ini RK. bibit jagung RK ya, satu sak 20 kilo harga 650.000 ya. Nah, di sini ada perbedaan ya dari bentuk tanaman ya. Dari bentuk tanamannya, dari daun tua sampai ke daun mudanya, alhamdulillah tidak terkena yang namanya kresek ataupun bercak daun ataupun mati bujang. Alhamdulillah. Di sini beliau Pak Suwarno menggunakan Growland dan Aquabase ya, Growland dan Aquabase. Oke, kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Warno. Tandurannya pun umur pinten Pak? Niki sekitar 3 dino, Pak. 60 hari ya. 60 hari dari penanaman ya. Menggunakan Growland pinten? Niku 18 bungkus. Nggih. Sekali mupuk atau 2 kali mupuk? 3 kali mupuk. 18 kilo, berarti 18 bungkus untuk 3 kali aplikasi. 3 kali pemakaian dicampur dengan pupuk kimia. Nggih. Pupuk kimia ini ngangge napa? Ngangge Posca kali urea. Posca dan urea. Kelas pinten kita? Hitungane entek 16 karung 8 kintal berarti. 8 kintal. 8 kintal. 8 kintal 3 kali mupuk. 3 kali mupuk. 8 kintal guys. Pupuk urea dan Posca 8 kintal untuk 3 kali pemupukan dicampurkan dengan Growland pupuk pembenah tanah untuk mengatasi keasaman tanah ya. Hasilnya seperti ini hasilnya. Agak diperdekat lagi ya. Agak dekatkan lagi. Jadi tidak ada daun kuning di sini ya. Tidak ada daun kuning. Adapun tidak terlalu banyak ya, bisa disaksikan. Antara yang menggunakan Growland ini dengan yang tidak, itu terjadi perbedaan dari warna daun ya. Terletak dari warna daun yang tetap warna hijau, tidak terjadi penurunan ke warna kuning ataupun terkena yang namanya jamur bakteri tular tanah penyebab yang namanya kresek ataupun yang di sini disebut mati bujang. Nah, mbah warna ini ya, mbah warna ini menggunakan Growland 18 kilo untuk lahan 1 hektar baik. Nggih, 1 hektar. Ada lahan sekitar 1 hektar menggunakan Growland dan beliau juga menggunakan yang namanya Aquabase ya. Sahabat Mas petani semua, Pak Warno selain menggunakan Growland juga menggunakan yang namanya Aquabase untuk mengatasi keasaman tanah, keasaman banyu, keasaman air, mohon maaf, ada kekeliruan. Untuk mengatasi keasaman air, pupuk akar, pupuk batang, pupuk daun, dan untuk meningkatkan daya kerja racun. Jadi setiap nyemprot racun apapun, campurannya menggunakan Aquabase untuk menetralisir yang namanya keasaman air ya. Nah, beliau menggunakan Aquabase ini juga. Jenengan bisa cerita menggunakan Aquabase piye hasilnya? Ya, termasuk kalau aku nih lah, masalah hasil sempurna. Sempurna. Oh ya niku istilahnya waune mboten napa niku saged nyampur saestu niku kan saged nyampur. Oke, ya. Bahasa Jawanya kalau di sini asam-asaman. Air pasang surut atau air asam campur dengan racun itu terpisah. Ya, tidak bisa bercampur menjadi satu. Setelah menggunakan Aquabase, antara air dan insektisida ataupun pestisida itu bisa bercampur, emulsinya bagus, terjadi pencampurannya bagus. Nah, ini menggunakan Aquabase. Beliau selalu menggunakan Growland, menggunakan Aquabase. Guys, sini bentar guys. Contoh ini ya, bukti nyata. Sini. Pak Warno menggunakan Aquabase ini yang sudah terpakai. Nih, saksinya bukti otentik menggunakan Aquabase dan insektisidanya menggunakan yang namanya Jebugno untuk mengatasi ular ya. Selain Growland dan Aquabase untuk depan ya,
Ini kan jagung sudah umuran 6 bulan hari, mendekati pembuahan. Jadi nanti kami usahakan ya, Pak Warno sudah ada stok Pak ya, Ya, Bang Maman sudah, ya. sudah. Jadi kemarin ngambil 1 paket ya, 1 hektar 1 paket. Grolenya 20 kilo, aku habis piro Pak ini Pak? Sekawan. 4 botol 4 liter ya. Terus dibukanya 2 ini ya. Nggih, ale. Ini ya racun insektisida ularnya untuk ulet buah, ulet daun. Jebukno 2. Juminemnya 2. Terus jumintonya jumin 2 botol 2 botol untuk pembuahan ya. Nanti Pak Warno bisa mengaplikasikan sampai dengan akhir nanti bagaimana hasilnya ya. Nanti bisa menggunakan produk dari Manunggaling Alam, nanti jaluk getak tulari ya Pak ya. Nggih. Nanti ada petani tekon menggunakan produk opo, sampean katakan yang sebenarnya api ngomong api, elek ngomong elek. Tapi ya sahabat petani semua, di sini bisa dilihat dari sepanjang perjalanan kami dari rumah Pak Warno kemari ya. Nanti kita video ulang ya, sampai balik nanti kita video terjadi perbedaan yang menggunakan produk Manunggaling Alam. Ini sempat kelap ya Pak ya, sempat kebanjiran, sempat kebanjiran. Alhamdulillah menggunakan produk Manunggaling Alam hasilnya seperti ini dan masih seperti ini, tidak terjadi penurunan, apalagi sampai daun tuanya ngelaras ataupun terkena bakteri atau kena jamur, masih seperti inilah tanaman jagung Pak Warno ya. Jadi nanti bisa ditiru oleh kawan-kawan semua yang ada di Indonesia, terutama di daerah Sumatera Selatan, air pasang surut, rawa pasang surut. Kami menganjurkan menggunakan produk dari Manunggaling Alam, termasuk Grolen, Aquabase, Jebukno untuk insektisidanya, untuk obat buahnya Juminto dan Juminem. Nah ini contohnya nih, Juminto dan Juminem untuk buahnya. Nah ini Pak Warno, beliau mantan RT Pak ya? Iya. Mantan RT, saya jadi RT. Mantan, nah mantan RT beliau. Kami bertemu di waktu acara farmer meeting Gebiar yang diadakan oleh perusahaan Manunggaling Alam atau perusahaan Mas. Kami mengadakan Gebiar, kami dipertemukan di acara itu dan beliau Pak Warno menggunakan produk kami. Ya, sampai ketemu nanti di acara panen raya, nanti hasilnya seperti apa. Tetap nanti kita upload di YouTube ya. Jangan lupa YouTube-nya Mas Andri ya, MAAS Andri, YouTube kami namanya. Nanti bisa disaksikan ya. Jadi dari masalah penanaman, kelap sering kebanjiran, airnya pun pasang surut, warnanya tayang, nieng, atau kasaman airnya tinggi. Kalau sudah kebanjiran ya, pasti tanamannya bermasalah. Modot pun angel, apalagi sampai dengan berbuah. Yaitu ya. Jadi seperti ini. Terima kasih Pak Warno atas informasinya ya. Mudah-mudahan sampai menggunakan produk Manunggaling Alam ya, tidak mengecewakan ya. Sama-sama ada informasi apapun, produknya apik sampai ngomong apik, elek ngomong elek ya. Jadi seperti itu ya. Matur suwun Pak Warno informasinya. Oke, lanjut kita nanti ke sana. Atemi. Kan mulai mriki kan godhong ijo terus niki. Heeh. Nek niki ngeten iki kudune kan normal pancen ngeten iki. Nggih. Tanaman iki. Niki Kata-kata yang kenging banjir mriki niki pun kuning niki. Niki Nah. jatahe nek lintune mboten ngangge niku menawi niki pun kuning danten niki. Ambles ngeten. Jadi saya translate ya. Jadi kata Pak Warno, kalau sudah kebanjiran di sini ya, ini daunnya jangankan hijau, langsung arah seperti ini ya. Sampai dengan umur 60 hari masih daunnya seperti ini. Biasanya kalau kebanjiran mesti daunnya seperti ini. Nah, itu translate ya, tak artikan bahasa dari Jawa ke Indonesia seperti itu. Nah, coba jalan ke sana yuk, kita jalan yuk guys, ikut guys. Oke. Ayo, ikut. Ini termasuk saya kurang paham dengan jenis varietas kakak. Entah komposit, saya juga belum paham. Jadi seperti ini. Adakah yang kuning? Alhamdulillah. Jarak tanam piro Pak? Jarak tanam piro niki? Kali dosa. Ukuran otok niki nggih. Jarak tanaman pinten? 70. Niku 75. 75. Nggih.
jarak tanam antar barisan 20 cm, antar barisan 75 cm. Nah seperti ini, coba dilihat, daunnya masih hijau, nyenengke. Nah, ya cukup sampai sini saja. Betul, tetap berkemauan ya. Jadi ini bisa dilihat guys, tidak ada rekayasa di sini. Bahkan Pak Warno pun tanpa ada pendampingan dari kami ya. Tidak kami dampingi dari Pak Warno sendiri ya. Tidak ada pendampingan dari perusahaan dan tugas lapangan kami. Hasilnya seperti ini. Tidak ada pembelajaran atau pengawalan. Ini sesuai apa yang kita instruksikan, kita kenalkan di acara gebyar, farmer meeting, beliau mendengarkan, beliau pun mengaplikasikan. Nah seperti ini hasilnya, patut dicontoh ya para sahabat Mas petani yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Kecamatan Morosugian. Beliau Bapak Warno, mantan RT Dusun apa Pak? Purwosari. Dusun Purwosari, Desa Cendana, Kidul Kali. Kalau kenal dengan beliau nanti bisa melihat-lihat ya jagung yang ditanam oleh Bapak Suwarno, yaitu varietas RK ya, RK 457 atau RK 47. Beliau pun lupa ya. Oke gitu. Oke ya, kita aja dulu guys. Baru nanti kita berjalan ke sana lihat ya. Jadi bisa melihat perbedaan jagung, tanaman jagung yang menggunakan produk dari Manunggaling Alam dengan yang tidak menggunakan produk dari Manunggaling Alam. Nanti bagaimana hasilnya? Yuk, nanti kita lihat. Monggo Pak. Monggo. Yes. Baru berjalan ya. Nah, ini sempat kelem ya. Apa bibit apa nih Pak? Dua. Nah, ini dari beda varietas ya, beda varietas dengan yang tadi RK. Di sini P32 ya. Jadi bukan karena bibitnya yang jelek, bukan, karena di waktu ngodok, di waktu tanam kebanjiran. Kalau sudah kebanjiran, hidupnya kecentet. Nah seperti itu pertumbuhannya ya, tidak rata pertumbuhannya, bahkan ada yang mati bibitnya. Nah kembali ke sini ya, nih perbedaan dengan yang tidak menggunakan Grolen tadi ya. Nah tanah dari daunnya kelihatan laras kering, laras garing ya, karena terkontaminasi dengan yang namanya keasaman tanah ya, ataupun keasaman baunya berpengaruh ke pertumbuhan dari si tanaman. Nah kelihatan coklat-coklat kuning-kuning ya daun tuanya ya, seperti ini. Nah sepanjang perjalanan coba lihat nanti ya, sepanjang perjalanan tetap dihidupkan videonya, kita lihat di pada perjalanan dari sana P, di sini P ya. Nah tuh lihat daunnya, daun tua. Nah, daun tuanya pada ngeleras kuning semua itu ya. Nah, itu. Ini kalau kendala di daerah pasang surut ya, kendalanya di air. Kalau musim rendeng atau musim banyak air dari atas turun, terus air pasang naik, kelem atau tenggelam tanamannya, pengaruh ke daya tumbuhnya tanaman. Nah ini kita apa Pak? Tanduannya kalian apa? Reniki ya. Nah seperti ini ya. Jadi saya kembalikan lagi, ini bukan faktor dari jenis bibit ya, bukan faktor dari jenis varietas benihnya, bukan. Disebutkan di awal itu semua terkendala di air pasang surut, pengaruhnya dari tanah asam, air asam. Nah seperti ini. Ini menurut penuturan Pak Suwarno, tanamannya lebih dahulu di sini. Jadi bukan gitu. Sekitar setengah bulanan. Sekitar lebih setengah bulan. Ya, sekitar setengah bulanan. Berarti nek umur swidak 60 hari, Ini sekitar 75 hari. 80 hari lah. 80. Sekitarnya 80 Nah, anak. 62 tempatnya Pak Warno, ini lebih kurang 80 hari masih seperti ini. Ya. Masih seperti kelihatan daun-daun tuanya. Ini
pasang naik, keredam tanamannya seperti ini, pertumbuhan terganggu. Makanya tetap kembali lagi ke yang namanya, jangan lupa menggunakan pupuk grolen, pupuk bertanah, campurannya dengan pupuk kimia. Nah ini campur dengan Aquabase untuk netralisir keasaman air ya, selalu digunakan. Oke, yuk jalan lagi. Kawan-kawan petani semua yang di daerah Permas, aktivitas kawan-kawan petani kalau di lapangan pertanian seperti ini, sahabat-sahabat semua. Umur 80-an hari guys. Malah kelam-kelam aja bolak-balik begini gitu. Sudah. Ini ya belum terus. Nah, ini guys, sahabat mas petani semua ya. Nah, ini tadi varietasnya P22. Ini 21. P21 tadi sudah 132. Ini 21. Dan ini guys, menurut penuturan Pak Warno, ini menggunakan varietas RK sama yang ditanam dengan Pak Warno tadi. Umurannya 80 hari. umurnya lebih. Nah, ini kasusnya sama, tenggelam, banjiran. Jadi setelah banjir seperti berapa hari ya, selisih 15 hari lebih tua yang di sini. Ini jadinya sama, tanpa menggunakan grolen, tanpa menggunakan Aquabase, tanpa menggunakan produk dari Manunggaling Alam. Ini contohnya. Bisa berperjalanan yuk, dilihat. Nih, kita memberikan wawasan ke kawan-kawan sahabat semua. Ini ya, ini. Jadi kalau sudah antisipasi awal, besoknya musim tanam selanjutnya jangan lupa menggunakan grolen dan Aquabase. Ya sudah mengakui. Oke guys, oke, terima kasih. Kita lagi nanti kita berjalan, kita akan mengekspor tanaman petani yang ada di Kecamatan Muara Sugian, Sumatera Selatan. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.